Kembali lagi di channel Batas Anime. Pertarungan duel yang terjadi di atap Onigashima sudah mencapai tahap akhir, di mana penentuan pemenang akan segera kita ketahui. Luffy sendiri telah menunjukkan kembali mode terbaiknya saat ini, yaitu mode Gear 4 Snake Man. Dia telah memberikan serangan fatal secara bertubi-tubi kepada Kaido. Namun itu saja belum cukup untuk menggulingkan Kaido. Yang ada malah Kaido semakin menunjukkan kesenangannya dalam menghadapi Luffy. Nah, pada One Piece chapter 1042 kali ini, Luffy sendiri malah terbuli oleh Kaido, yang membuat dirinya harus menerima kekalahan untuk ketiga kalinya dalam duel mereka. Seperti apa keseruan cerita kali ini? Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mari kita mulai pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pemenang Tak Perlu Rasionalisasi. Halaman awal cover story masih melanjutkan perjalanan keluarga Germa volume ke-6. Kali ini Yonji dan Niji akan dibawa ke Pulau Whole Cake oleh Oven melalui dunia cermin. Di sini Oven sedikit bingung dengan kelakuan dari Purin yang terlihat cukup aneh. Mungkinkah jika Purin sedang merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan keluarga Sanji dari penjara buku itu? Ya, karena jatuh cinta dengan Sanji. Tidak heran jika Purin mungkin ingin membalas budi meskipun Sanji tidak menganggap mereka berdua sebagai keluarga. Panel awal memperlihatkan kondisi di lantai basement level 1 di dalam kastil Onigashima. Di sini terlihat Diaz Drake menusuk tubuh ketua dari agen CP0 dari belakang. Dengan kondisi tubuh yang terluka parah, Drake masih bisa bangkit dan melawan CP0. Mungkin sebelumnya dia mendengar percakapan dari bawahan pemerintah dunia yang menyinggung tentang Luffy. Drake sendiri mencoba mencegahnya pergi menuju ke atap untuk tidak mengganggu pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Diaz Drake telah mengkhianati pemerintah dunia dan sang agen berkata kenapa. Kemudian Drake menjelaskan jika itu adalah cara Drake dalam menegakkan keadilan, di mana harapan keadilan di masa depan akan berubah ke jalan yang benar. Sang agen terlihat iri kepada Drake dengan kebebasan yang ada. Entah kenapa kami berpikir jika sang agen merasa terbebani oleh jabatannya di bawah pemerintah dunia. Mungkinkah jika sang agen sebenarnya ingin keluar dari organisasi, namun dia sendiri tidak bisa apa-apa saat ini. Yang bisa dia lakukan adalah terus menjalankan misi dari Gorosei dan bekerja tanpa memiliki perasaan. Kemudian dengan luka tusukan di tubuhnya, sang agen masih bisa menghilang dengan cepat dan berbalik menyerang Drake dengan teknik Rokushiki hingga membuat Drake tumbang seketika. Kita beralih ke bagian ibu kota bunga dalam perayaan festival api. Semua orang telah bersiap untuk menerbangkan lampion mereka masing-masing. Semua orang telah menulis harapan mereka. Begitu juga dengan Otoko yang berharap almarhum ayahnya masih bisa merayakan malam festival api di dunia lain dan melihat Kosuke Momonosuke sebagai shogun di negeri Wano nantinya. Semua orang masih terlihat bergembira di malam ini. Panel kembali berpindah ke atap Onigashima yang kembali memperlihatkan duel monster Luffy melawan Kaido. Dalam mode Snake Man, serangan Luffy bisa mengenai tubuh Kaido dengan sangat cepat. Ditambah lagi, Luffy telah mengkolaborasikan serangannya dengan House Shokuhaki yang mampu membuat pertahanan Kaido sedikit lemah. Namun itu saja tidak cukup untuk menggulingkan Kaido. Masih banyak sekali bentuk variasi serangan maupun pertahanan yang dimiliki oleh Kaido. Dalam chapter kali ini, Kaido menggunakan 3 mode yang dapat mengimbangi serangan demi serangan dari Luffy. Yang pertama adalah mode mabuk genit setelah meminum ciu yang berlebihan. Di sini Kaido terlihat lebih ke arah sedikit bego. Serangan Gomu Gomu no Hydra Luffy sempat mengenai tubuh Kaido berkali-kali. Namun Kaido tak bisa digulingkan karena dia melemaskan seluruh bagian tubuhnya agar tidak terpental akibat serangan Luffy. Meskipun Kaido juga merasa kesakitan. Dia bahkan berpikir bagaimana Luffy bisa mengubah arah pukulannya dengan bebas, padahal karet sendiri tak bisa melakukan itu. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Kaido yang juga bisa melihat sedikit ke masa depan seperti halnya Katakuri. Dalam pukulan terakhir, Kaido bisa menghindari semua pukulan Luffy dengan mudah. Kemudian di sini Kaido berubah ke dalam mode mabuk pencuri. Uniknya, Kaido bisa dengan mudah meniru gaya serangan Luffy. Kaido berubah ke dalam bentuk naga dan langsung menyerang Luffy dengan mengubah arah sesuai keinginannya, sama seperti Snake Man. Alhasil kecepatan serangan Kaido tak bisa dibaca oleh Luffy dan membuatnya terkejut. Lalu Kaido memakan tubuh Luffy dan membawanya terbang ke atas menjauh dari pulau. Luffy sendiri tak bisa berkutik karena berada dalam mulut naga Kaido. Setelah terbang cukup tinggi, Kaido langsung memuntahkan Luffy dan menggunakan Boro Bridge untuk menjatuhkan Luffy ke dasar Onigashima. Efek dari serangan ini terlihat sangat dahsyat, hingga api itu menembus ke dasar pulau Onigashima.
Terlihat Yamato dan beberapa orang di aula pesta yang terkejut melihat serangan barusan dan hanya bisa menghindarinya. Luffy sendiri terpental begitu jauh ke bawah pulau. Tapi sebelum dia jatuh lagi, Luffy langsung berubah ke mode Bondsman, di mana dia bisa terbang menggunakan pegas di kakinya. Luffy terlihat babak belur setelah serangan sebelumnya. Kemudian Luffy terbang kembali ke atap Onigashima dengan sisa energi yang tinggal sedikit menghampiri Kaido. Luffy berkata jika itu adalah bentuk Gear 4 terakhirnya. Luffy hanya memiliki sedikit waktu sebelum dia kehabisan energi dan tidak dapat menggunakan haki kembali. Ini mungkin adalah clue jika Luffy tak akan pernah bisa mengalahkan Kaido jika hanya dengan mode Gear 4 saja. Luffy harus memiliki bentuk yang lebih kuat lagi. Apakah nantinya Luffy akan benar-benar memiliki bentuk Gear 5 yang mengharuskan Luffy untuk mengalahkan Kaido? Entahlah. Kemudian Luffy meloncat ke atas Kaido dengan tubuh yang terluka begitu parah. Luffy masih memiliki tekad yang sangat kuat untuk melawan Kaido. Luffy berkata jika semua rakyat Wano akan terus kelaparan dan kehausan kalau masih ada Kaido. Nah, dari sini kata-kata mutiara Kaido akhirnya keluar. Dia berkata, "Wororororo, kau memihak pada siapa itu urusanmu, tapi rakyat Wano sudah terbiasa kalah. Mereka itu antara pecinta damai yang lemah atau puas mati demi kehormatan. Mereka itu cuma pecundang yang berusaha menutupi kegagalan mereka. Apakah berlagak berani bisa membuat mereka kuat? Pemenang tak butuh rasionalisasi. Kau juga termasuk yang mana? Pemenang atau hanya pecundang?" Luffy yang mendengar perkataan itu tentu saja menjadi murka dan termakan omongan dari Kaido. Alhasil Luffy langsung menyerang Kaido secara brutal dengan teknik baru bernama Gomu Gomu no Supreme Konkan. Sesaat sebelum Kaido melancarkan serangan Borobreed, Luffy telah mengeplak tenggorokan Kaido terlebih dahulu hingga membuat tubuh naga Kaido terpental cukup jauh. Luffy langsung terbang ke arah Kaido untuk mencoba melancarkan serangan kedua, namun Kaido sendiri telah berubah ke dalam mode mabuk pembunuh dalam bentuk hybrid. Dalam bayang-bayang asap, Kaido dengan cepat menyerang balik Luffy dengan teknik Roaring Thunder Bagua. Sebelum Luffy berhasil membaca gerakannya, Kaido telah mengeplak kepala Luffy hingga hampir pingsan. Meski begitu, Luffy tak boleh melepaskan energi terakhirnya dari mode Gear 4, yang mana Luffy harus menunggu 10 menit kemudian untuk main kabur-kaburan lagi. Luffy masih bisa menahan mode Bondman untuk serangan terakhirnya. Sama halnya saat duel melawan Katakuri, jika musuh yang dihadapinya juga memiliki kemampuan untuk membaca masa depan, maka yang harus dia lakukan adalah mengadu pukulan terkuat masing-masing. Luffy dan Kaido telah berada dalam sikap kuda-kuda untuk serangan yang luar biasa. Terlihat aura Houshoka Haki telah menyelimuti pukulan mereka berdua. Namun sangat disayangkan, sang agen CP0 muncul secara tiba-tiba dan langsung menggrepe Luffy dengan teknik Iron Body sampai membuat Luffy tak bisa bergerak sama sekali. Hal ini mengingatkan Kaido terhadap duel finalnya melawan Oden. Saat itu konsentrasi Oden diganggu oleh kemunculan nenek Kurosumi yang menyamar sebagai Momonosuke dan disandra oleh kroco Kaido. Alhasil Kaido berhasil mengeplak Oden dengan sekuat tenaga tanpa ada halangan apapun. Nah, kasus yang terjadi kepada Luffy terlihat sama persis dengan Oden. Karena digrepe oleh sang agen, konsentrasi Luffy akhirnya hilang. Kaido pun berhasil mengeplak Luffy dengan teknik Roaring Thunder Bagua untuk kedua kalinya. Serangan itu mampu mengenai seluruh tubuh Luffy dengan telak karena diselimuti oleh aura Houshoka Haki tingkat tinggi yang membuat Luffy kembali terkapar pingsan untuk kesekian kalinya. Sedangkan di akhir panel, sang agen terlihat begitu emosi dengan apa yang telah dia sendiri lakukan. Entah kenapa kami curiga jika sang agen malah menyesal karena telah membuat Luffy kalah dengan cara yang tidak fair. Jika dilihat dari awal percakapannya dengan bawahan Gorosei saja, dia tampak begitu marah dengan masalah demi masalah yang dia hadapi. Apakah mungkin jika sang agen telah berharap cukup banyak untuk kemenangan Luffy dan dia ingin melihat akhir dari perang di Wano? Namun kemungkinan ini terjadi masih sangat sedikit. Bahkan sebelumnya saja, sang agen terlihat begitu menikmati pertarungan yang ada di Onigashima, yang terus membawa keajaiban di setiap kelompok aliansi pemberontak. Alasan itulah yang membuat Gorosei begitu takut dengan resiko yang akan datang jika Luffy benar-benar akan memenangkan pertarungan melawan Kaido. Lalu bagaimana dengan pilihan selanjutnya dari sang agen di sini? Jika Luffy kalah, maka Kaido pula yang akan menemukan One Piece dan mengungkap sejarah di pulau terakhir. Apakah dia bisa menggulingkan Kaido? Atau malah sang agen sendiri yang akan mengkhianati Gorosei dan memilih untuk menyelamatkan Luffy dari kematiannya dan melihat Luffy berhasil memberikan kebebasan untuk sang agen sendiri? Ini hanyalah spekulasi yang masih jauh dari cerita. Hal ini sekaligus mengakhiri chapter kali ini. Apa pendapat kalian?
Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini untuk memberi kami apresiasi lebih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.